Selamat bertemu kembali. Nah, sekarang marilah kita mencoba menguraikan falsafah hidup daripada seorang tokoh dunia, masih muda tapi sangat jenius. Kita urai coba falsafah hidupnya dia, bagaimana falsafah hidupnya itu dia dapatkan dari pengalaman-pengalamannya. Dia adalah Jack Dorsey. Jack Dorsey itu kelahiran 1976 di Amerika Serikat. Waktu kecilnya Jack Dorsey saking senangnya dengan masalah teknologi, dia mengutak-atik radio bapaknya, bongkar pasang sambil untuk mengetahui apa sebenarnya yang membuat bisa menjadi suara. Puas dengan itu, dia mencoba yang lain lagi, banyak yang dia coba-coba karena dia sangat senang dengan teknologi. Nah, karena kesenangan itu, dia makin besar, sempat kuliah, tapi kuliahnya tidak tamat. Tapi dia akhirnya terjun ke Twitter. Dengan pengembangan Twitter itu, dia makin lama makin sukses. Dalam umur 40 tahunan, dia sudah sukses untuk sebagai pengembang daripada Twitter. Dia menjadi direksi Twitter di rootnya. Kemudian perusahaannya sangat maju sekali. Tetapi berita terakhir tanggal 26 Mei ini tahun ini, jadi baru beberapa hari, itu bahwa dia mundur dari perusahaan itu. Dia akan maju ke perusahaan yang akan membeli Twitter itu. Perusahaan itu adalah Square. Itu yang akan beli. Nah, dia masuk ke sana. Nah, kita perlu tahu code-nya itu apa, falsafah hidupnya itu apa. Dia bisa sukses seumur masih muda itu. Istilahnya sekarang baru umur 45 tahun dia sudah sukses sekali. Dia bilang bahwa code-nya itu, falsafah hidup itu dia dapatkan dari pengalaman selama ini. Jadi pengalaman selama itu dia bisa membuat kata-kata mutiara atau falsafah hidup atau filsafat hidup atau moto hidupnya itu, bagaimana cara dia mendapatkan kesuksesan itu. Motonya banyak sekali, tapi saya ambil salah satu saja, yaitu dari pengalaman ini saya mendapatkan bisa menarik suatu falsafah hidup yang sangat baik sekali adalah Anda harus memulai dari saat ini juga, detik ini juga, langsung apapun yang Anda cita-citakan mulai langsung dikerjakan. Nah, kok ada quote yang demikian? Nah, dia bilang alasannya bahwa kalau kita mundur, apalagi mundur lagi, itu tetap akan terpengaruh dengan yang lainnya, malah tidak jadi. Begitu ada ide, langsung kerjakan, langsung mulai, walaupun dari sekecil apapun, terus kerjakan. Nah, nanti akan ketahuan, menurutnya akan ketahuan di mana letak kesalahannya, di mana letak macetnya, di mana letak suksesnya. Nah, yang baik diikuti, yang menghalangi kita tinggalkan. Gitu katanya si Jack Dorsey. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya itu, dia terus mencoba. Itu dia bilang bahwa dalam pemulihan yang dari kecil itu, dari kecil itu pasti banyak hambatan, pasti banyak permasalahan. Nah, permasalahan itu karena kecil jadi tidak terlalu rumit. Kalaupun ambil ruginya tidak terlalu besar. Jadi kita ulangi lagi, sehingga dalam beberapa kali kesalahan pasti akan ketemu yang benar. Dengan ketemu yang benar ini, terus tingkatkan kinerja, terus tingkatkan kegiatan, fokus, terus tingkatkan terus, sehingga cita-cita kita menjadi sekarang nilainya 10, tahun depan nilai 20, tahun depan lagi nilainya 30, terus meningkat sampai suatu saat menjadi besar. Nah, itulah pengalamannya dia sampai mendapatkan ide mendirikan Twitter yang dipakai orang seluruh dunia, termasuk kita ini. Nah, itu yang bisa kita cari. Cobalah kita sekarang di tingkat kita, di tingkat masyarakat kita, apakah
ada ide-ide yang bisa kita kerjakan, mulailah dari awal, langsung mulai. Itu menurut Jack Dorsey. Sebab makin mundur kita akan makin terlambat, atau jangan sampai malah ide kita itu dikerjakan orang lain, terus dibesarkan orang lain. Jadi kita percuma punya ide kalau kita tidak langsung eksekusi. Nah, demikian pendapat Jack Dorsey. Mudah-mudahan kita ini bisa menjadikan inspirasi apa yang mereka kerjakan itu, sehingga dia bisa sukses seperti saat sekarang sudah jadi direksi Twitter, malah mengundurkan diri, naik ke tingkat pembeli ke perusahaan yang membeli Twitter. Demikian, terima kasih, sampai bertemu besok pagi.